Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Buat yang baru pertama kali menemui channel ini, perkenalkan saya Jessica Wati. Saya farmasis akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Saya sendiri sekarang berada di kamar di rumah saya untuk menjalani isoman hari ke-6. Karena qadarullah beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk berkenalan dengan COVID-19. Ya, alhamdulillah, tetapi untuk gejala yang saya alami tidak terlalu berat, di mana gejala awal adalah batuk, kemudian rasa pegal-pegal, seluruh badan, kemudian berkembang jadi pilek. Kemudian di hari keempat sudah tidak ada rasa pegel lagi, hanya saja mulai berkembang, kehilangan penciuman, jadi anosmia ya. Ya sudah dinikmatin aja dan alhamdulillah masih bisa, eee, meneruskan obrolan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membuat satu, video tentang satu obat yang lagi, trending banget nih ya di Indonesia karena banyak kontroversinya. Dan tetapi, video tersebut kemudian, di-take down oleh YouTube karena dinyatakan, mengandung konten yang sensitif. Jadi saya tidak akan lagi banyak menyebut istilah itu, ya pokoknya si Ipeh gitu deh ya, mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya. Jadi si Ipeh ini yang sangat kontroversial, di mana, si Ipeh ini dulunya adalah obat untuk, anti parasit yang kemudian dikembangkan atau digunakan sebagai obat COVID. Nah, seperti apa ceritanya, nanti akan bisa disaksikan dari vlog saya yang tidak akan saya banyak berubah dari vlog sebelumnya. Tapi yang ingin saya tambahkan di dalam, vlog ini adalah bahwa, baru saja kemarin sore, Badan POM menyelenggarakan, konferensi pers terkait dengan ivermectin, di mana Badan POM menyoroti ada beberapa misconduct atau hal-hal yang mungkin perlu ditertibkan terkait dengan cara pembuatan dan cara distribusi yang baik dari obat CIP ini. Yang kemudian saya juga sempat, diminta untuk berbicara sedikit, ya saya sampaikan bahwa pada intinya kita saat ini semuanya perlu menunggu bukti-bukti yang terbaik begitu ya, karena ini kan semuanya untuk kemaslahatan bersama ya, untuk kepentingan, kesehatan kita semuanya, sehingga tentu harus dilakukan dengan cermat. Adapun jika ingin tetap menggunakan obat ini, walaupun secara indikasi itu belum resmi sebagai obat COVID, maka bisa ada dalam 2 cara, yaitu di dalam jalur uji klinik dan di dalam jalur melalui pengawasan dokter ya. Jadi tetap boleh aja yang kita sebut sebagai pengobatan secara off label oleh dokter, selama dokter bersedia untuk memberikan dan juga mengawasi pengobatannya, saya kira itu hal yang boleh-boleh saja. Jadi buat yang ingin menggunakan saya kira konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu begitu. Kemudian juga, malamnya diselenggarakan juga press conference dari Ikatan Apoteker Indonesia yang kebetulan saya juga ikut bicara. Yang saya sampaikan adalah bahwa, eee, terutama karena ada pertanyaan tentang uji klinik ya. Jadi uji uji klinik memang akan diselenggarakan di dalam koordinasi oleh Balitbangkes ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan akan diselenggarakan di 8 rumah sakit di Indonesia, rencananya demikian. Di mana uji klinik tersebut nanti akan menggunakan 2 macam atau 2 fase, yaitu fase 2 dan fase 3. Untuk fase 2 nanti akan digunakan 2 macam dosis, yaitu 0,2 miligram per kilogram berat badan sehari selama 5 hari dan 0,4 miligram per kilogram berat badan sehari selama 5 hari juga. Di mana dalam, subjek uji tersebut nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang satu mendapatkan
obat standar atau standard of care plus, si IP ini dengan dosis 0,2 yang tadi saya sebutkan dan kelompok 2 mendapatkan obat standar yang sama plus, si IP ini adalah 0,4 miligram ya per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Nanti dari situ akan dipilih dosis yang lebih baik, yang lebih optimal di dalam mencapai target terapi ya. Tentunya dalam hal ini nanti akan dilihat, target terapinya tentu adalah misalnya tercapainya pengurangan gejala ya, kemudian mempercepat kesembuhan dan sebagainya. Tentunya akan ada parameter-parameter yang diukur begitu. Nah, dari uji klinik fase 2 nanti akan dilanjutkan ke uji klinik fase 3, yang mana uji klinik fase 3 akan melibatkan 1.300 orang ya. Mohon maaf kemarin saya agak keliru ya menyebutkan waktu di, preskon-nya IAI karena saya nggak hafal sekali sebetulnya, karena saya juga tidak terlibat, hanya memang kami pernah mendapatkan paparan, informasi tentang uji klinik tersebut dari Balitbangkes ya dalam satu kesempatan. Nah, dari pada uji klinik fase 3 akan digunakan, subyek uji sebanyak 1.300-an itu yang akan nanti terbagi menjadi secara umum nih ya, terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama akan mendapatkan standard of care plus obat yang akan diujikan dengan dosis yang dipilih dari fase 2. Kemudian yang kedua pembandingnya adalah standard of care plus placebo atau obat kosong. Dari situ akan menjadi lebih jelas nanti apakah benar bahwa obat yang kita tunggu-tunggu ini, yang kita rame-ramekan ini, benar-benar memberikan efek terapi yang diharapkan atau tidak, begitu ya. Jadi, saya masih berharap kita semuanya bisa menunggu dari hasil uji klinik tersebut. Namun sekali lagi yang akan menggunakan silahkan monggo, tetapi tentu saja konsultasikan dengan dokter ya. Kalaupun akan menggunakan di bawah pengawasan dokter, maka sebaiknya mengacu pada dosis yang dilakukan pada uji klinik, begitu. Oke, kita coba kaji bersama tentang obat ivermectin. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya kira mungkin, teman-teman sering membaca di media, baik di media online, media cetak, maupun beredar di media sosial, bahwa ivermectin ini merupakan obat baru untuk penyakit COVID-19. Dan juga waktu itu diberitakan di media, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko mengirimkan ribuan dosis ivermectin ke Kudus karena beberapa waktu yang lalu Kudus diberitakan sedang naik kasus COVID-19 ya, menjadi zona merah begitu. Dan Pak Muldoko sendiri mengakui beliau meminum ivermectin yang diklaim sebagai obat COVID dan mengatakan ya selama ini baik-baik saja begitu, tidak ada efek negatifnya. Nah, sontak ini menjadi satu pemberitaan ya karena orang jadi bertanya, ini obat apa sih sebetulnya gitu ya. Baik, jadi wacana tentang obat ivermectin ini memang belakangan ini cukup tersebar di seluruh belahan dunia. Dan obat ini kalau teman-teman search secara online juga banyak dijumpai di e-commerce atau di platform-platform penjualan online. Nah, sebetulnya apa sih obat ini dan benarkah dapat digunakan untuk COVID? Dan aman nggak buat manusia gitu ya? Dan apakah ada bukti klinisnya? Dan saat ini seperti apa statusnya? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menyikapi informasi-informasi yang beredar terkait dengan ivermectin ini? Nah, saya ingin jelasin dulu, jadi apa sih obat ivermectin ini? Jadi ivermectin itu adalah obat yang pertama kali dikembangkan oleh, seorang profesor dari Jepang yaitu Satoshi Omura. Nanti akan saya ceritakan, historinya ya. Dan kemudian di-approve untuk obat antiparasit pertama kali adalah pada tahun 1981 oleh FDA.
Jadi itu awalnya memang digunakan sebagai obat untuk animal, ya, untuk hewan. Ivermectin bekerja dengan melumpuhkan saraf dan otot dari cacing ataupun juga parasit, begitu. Dan obat ini digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit akibat parasit ataupun cacing, yaitu cacing gelang jenis Strongyloides dan juga cacing gelang jenis Onchocerca volvulus. Yang ini mungkin banyak dijumpai di daerah-daerah yang secara kebersihannya mungkin kurang ya, secara hygiene-nya kurang begitu. Ini gambar cacingnya ya, Strongyloides stercoralis ataupun Strongyloides yang lain. Nah, selain itu ternyata dia juga memiliki kemampuan atau spektrum yang cukup luas untuk anti parasit ini, termasuk cacing-cacing yang lain dan juga seperti filaria ya, filariasis dan parasit yang menyebabkan penyakit seperti kaki gajah seperti ini. Ya, zaman dulu mungkin sering kita dengar ada penyakit kaki gajah ya kalau di Indonesia, tapi mungkin sekarang udah jarang banget juga ya dijumpai ya penyakit ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dikembangkan oleh Profesor Omura dari Kitasato Institute di Tokyo, Jepang. Waktu itu Profesor Omura sedang mencari ya, jadi sebagai bagian dari penelitian beliau mencari obat antibakteri yang dari berbagai sampel tanah di Jepang. Ketika dia mencari berbagai sampel, kemudian dia membiakkan bakteri dalam suatu kultur begitu ya, menyaring kulturnya untuk mana yang berpotensi sebagai obat, lalu dia mengirimkan ke mitranya yaitu dari perusahaan Merck ya, Merck Research Lab yang ada di Amerika dengan kolaboratornya adalah William Campbell. Dan kemudian di sana diuji efeknya untuk berbagai parasit yang mempengaruhi ternak maupun juga hewan yang lain. Kemudian muncullah ada satu kultur sampel yang sangat promising, yang sangat baik gitu hasilnya, sangat efektif untuk melawan cacing, dan kultur itu diperoleh dari satu sampel tanah yang berasal dari dekat lapangan golf di barat daya Tokyo. Nah, bakteri dalam kultur tersebut adalah spesies baru yang kemudian diberi nama Streptomyces avermictilis. Streptomyces avermictilis. Nah, kemudian dari situ diambil komponen aktifnya yaitu avermectin yang kemudian dimodifikasi secara kimia untuk meningkatkan keamanan dan efektivitasnya menjadilah ivermectin begitu. Nah, senyawa baru ivermectin ini kemudian dikomersialkan menjadi produk untuk kesehatan hewan pada tahun 81 oleh Merck. Kemudian menjadi obat yang cukup laris waktu itu karena itu merupakan obat yang bisa digunakan untuk berbagai macam parasit tadi itu. Nah, tahun 81 uji klinik untuk manusia pertama kali dilakukan di Senegal, Afrika untuk mengatasi onchocerciasis. Jadi ceritanya pada saat itu tahun 70-80-an kejadian penyakit onchocerciasis ini masih cukup banyak di negara-negara miskin ya, terutama termasuk yang ada di daerah Afrika begitu. Termasuk kaki gajah dan sebagainya. Nah, waktu itu WHO juga memiliki program untuk mengeradikasi dari penyakit ini. Dan sempat pada tahun 85 obat ini didonasikan oleh Merck ya. Jadi obat ini kemudian dibikinlah oleh Merck untuk mengobati pasien-pasien atau orang-orang dengan onchocerciasis ini di Afrika. Nah, Pak Satoshi Omura, penemu dari obat ini, dan juga William Campbell, mitranya yang ada di Merck,
bahkan kemudian mendapatkan Nobel Prize di bidang fisiologi or medicine pada tahun 2015 atas penemuannya yaitu ivermectin ini. Jadi ivermectin ini memang ternyata sangat wonderful dan karena bisa menyelamatkan begitu banyak orang pada saat itu ya, terutama di benua Afrika yang memang waktu itu masih banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan parasit maupun cacing gelang ini. Sehingga itu merupakan satu temuan yang sangat berharga bagi kemanusiaan. Ya, kemudian jadilah beliau mendapatkan Nobel bersama Pak Campbell ini. Kalau yang sebelah ini Bu Yuyu adalah yang menemukan obat anti malaria ya, artemisinin. Ya. Adapun mekanisme kerja dari ivermectin atau farmakodinamik dari ivermectin adalah seperti ini. Ya, jadi sekali lagi ivermectin adalah suatu antiparasit yang memiliki spektrum aktivitas yang cukup luas ya untuk berbagai macam parasit ataupun cacing, memiliki efikasi yang tinggi maupun juga safety yang lebar. Jadi keamanannya juga cukup tinggi sebetulnya ya. Obat ini bekerja dengan mengikat suatu kanal ion klorida yang teraktivasi oleh glutamat, di mana kanal ion ini banyak dijumpai pada syaraf ya, di ujung saraf pada hewan parasit ini ya, invertebrate ini. Jadi dengan ikatan ivermectin ini dengan kanal ion tersebut, maka nanti akan membuka kanal klorida ini, sehingga kloridanya akan masuk, akan memberikan efek hiperpolarisasi ya pada sel saraf, yaitu menyebabkan kemudian paralisis atau kelumpuhan dan kemudian akhirnya berujung pada kematian. Ceritanya kalau ada cacing atau parasit di dalam satu rongga usus, mereka itu kan mencengkeram kuat begitu ya. Nah, ketika kemudian dia kena ivermectin ini, maka dia menjadi lumpuh begitu ya, sehingga nanti genggamannya atau cengkeramannya terhadap usus-usus itu berkurang, maka dia kemudian nanti akan mudah lepas dan sekaligus juga nanti dia akan mati begitu. Ya, itu adalah cara kerja dari ivermectin untuk yang bekerja sebagai obat cacing atau parasit ya. Sehingga kemudian ivermectin ini sekali lagi di-approve atau disetujui oleh FDA untuk mengatasi onkocerciasis dan strongyloidiasis ya pada pasien, pada manusia. Dan juga dia bisa memiliki efek terhadap endoparasit yang lain ya, nematoda, ektoparasit seperti insek, akarin, baik pada animal maupun pada manusia. Begitu. Bagaimana dengan nasib dari obat ini ketika sudah masuk dalam tubuh? Jadi obat ini saya menggunakan informasi dari Stromectol. Stromectol itu adalah nama paten dari ivermectin dari pengganti dari obat yang pertama dikembangkan oleh Merck. Jadi ini adalah masih merupakan produknya Merck sebagai inovator. Waktu itu mereka melakukan uji pada manusia menggunakan orang sehat dan mendapatkan bahwa ketika diberikan dalam dosis 12 mg, kemudian nanti akan terdapat di dalam darah ada 2 komponen utama metabolitnya yang kadarnya adalah 46,6 dan juga 30,6 nanogram per mili ya setelah 4 jam pemberian obat. Ivermectin sebagian besar akan dimetabolisir di liver dan kemudian ivermectin dan metabolitnya akan diekskresikan terutama adalah pada feses atau melalui feses dalam waktu kurang lebih 12 hari dan kurang dari 1% yang diekskresikan melalui urin. Adapun tes tengah atau waktu paruh dari obat ini adalah kurang lebih 18 jam setelah diberikan secara oral. Jadi waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk obat itu tinggal separuhnya di dalam badan atau dalam tubuh ya orang. Nah, itu adalah sekitar 18 jam, termasuk cukup panjang.
Dan, sifat farmakokinetik maupun keamanan dari obat ini sudah diujikan pada orang-orang sukarelawan sehat dan mereka menjumpai bahwa ternyata ada perbedaan antara kondisi pada saat, kosong, perut kosong dengan kondisi ketika dimakan pada saat habis makan dengan high fat ya, dan itu ternyata pemberian 30 miligram ivermectin pada yang digunakan bersama-sama dengan, diet, tinggi lemak, itu menghasilkan peningkatan sampai 2,5 kali kadar obat ivermectin dalam badan, dibandingkan dengan yang, dalam perut kosong. Dan ivermectin dimetabolisir di liver dengan bantuan enzim sitokrom P450. Nah, ivermectin ini tersedia dalam beberapa kekuatan ya, kalau kita search, kita cari itu ada yang 3 miligram, ada yang 6 miligram, ada yang 12 miligram, juga ada yang dalam bentuk krim atau lotion begitu ya. Jadi bisa untuk, infeksi skabies misalnya ya, kutu dan sebagainya. Jadi ivermectin karena sudah masa patentnya sudah habis karena kan, udah termasuk obat lama ya, maka, banyak industri-industri lain yang bisa memproduksi ya, me-too-nya ya, atau produk bukan tiruan ya, tapi produk generiknya begitu, ya. Nah, jadi ada banyak industri yang kemudian memproduksi ivermectin ini. Namun demikian karena, eee, kasus-kasus, parasit seperti tadi kaki gajah, kemudian mungkin cacing gelang dan sebagainya, nampaknya sudah makin berkurang ya sebetulnya di dunia begitu ya, sehingga, mmm, obat ini untuk manusia sudah mulai banyak, ditinggalkan begitu. Ada, apa namanya, sudah tidak lagi banyak yang memproduksi, tetapi lebih banyak diarahkan untuk binatang. Jadi sekarang banyak digunakan untuk binatang. Adapun untuk yang manusia itu ada, dosisnya adalah jadi, tergantung penyakitnya, misalnya untuk onkosersiasis ini, dosisnya adalah, 0,15 miligram per kilogram berat badan sehari sebagai dosis tunggal. Jadi memang hanya dipakai setahun sekali atau sekali dalam 6 bulan begitu. Jadi 0,15 itu berarti kalau berat badannya 60 kilo ya tinggal dikalikan begitu. Untuk strongyloidiasis juga ada dosisnya yaitu 0,2 miligram. Kemudian rosacea dioleskan ya dalam bentuk krim. Kemudian untuk kutu rambut juga dalam bentuk lotion bisa dioleskan kepada bagian yang berkutu gitu ya. Nah jadi, kalau ini adalah dosis dari Stromectol ya karena mereka menggunakan 3 miligram tabletnya maka nanti hitungannya adalah berdasarkan berat badan. Ya tentu saja sekali lagi obat ini adalah diberikan dengan resep dokter ya, dengan dosis seperti ini ya, single oral dose. Jadi dipakainya hanya sekali atau 2 kali dalam, waktu tertentu ya, waktu yang lama begitu. Nah, bagaimana dengan pada hewan? Ya, ivermectin banyak dipakai pada hewan juga untuk berbagai, berbagai hewan dan, bentuknya bisa ada yang bentuk tablet, ada yang bentuknya sirup, ada yang bentuknya, lotion, solution ya, jadi macam-macam ya, injeksi juga ada, ya untuk kebutuhan, kesehatan binatang, begitu ya. Jadi tapi yang perlu, teman-teman tahu bahwa pembuatan obat hewan dengan obat untuk manusia tentu memiliki spek yang berbeda ya, memiliki requirement atau persyaratan yang berbeda, di mana untuk manusia pastinya, syarat-syaratnya jauh lebih ketat ya dari segi keamanan ya, dibandingkan dengan obat untuk, hewan. Sehingga kalau misalnya kemudian ada yang nyari gitu obat hewan mau dipakai ya, saya tidak menyarankan itu ya, jadi akan lebih berbahaya. Nah, bagaimana sih sebetulnya di dalam pengembangan obat COVID? Jadi ada istilah adalah drug repurposing ya. Drug repurposing
itu merupakan, cara atau strategi dalam pengembangan obat, apalagi dalam masa pandemi ini membutuhkan, kecepatan ya, sehingga, kita bisa menggunakan obat yang sudah ada, beredar di pasaran, untuk indikasi yang baru. Jadi seperti misalnya untuk, Ivermectin ini, karena ini kan aslinya adalah obat antiparasit. Tapi bisa nggak kalau dipakai untuk obat Covid? Ya bisa-bisa saja ya, tergantung nanti hasil ujinya bagaimana. Sebetulnya hal yang sama sudah dilakukan terhadap misalnya hidroksikloroquine. Waktu awal-awal Covid, hidroksikloroquine juga merupakan obat yang, bagian dari repurposing, di mana obat, hidroksikloroquine ini aslinya adalah obat anti malaria ya, tapi kemudian kan dipakai untuk Covid setelah ada bukti-bukti awal waktu itu ya, dan karena kondisi emergensi, ya sudah pokoknya dipakai dulu dicoba. Mendapatkanlah Emergency Use Authorization atau EUA dari Badan POM. Kemudian juga bahkan sempat masuk ke dalam panduan terapi, Covid di Indonesia. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata hasil-hasil, penggunaan hidroksikloroquine tidak memberikan manfaat yang signifikan begitu kan. Sehingga kemudian ditarik lagi EUA-nya dan juga di-remove atau dihilangkan dari, panduan terapi untuk Covid ya di Indonesia. Ya kira-kira mungkin akan bisa seperti itu nanti Ivermectin. Jadi boleh-boleh saja ketika data-datanya cukup untuk mendapatkan approval awal untuk EUA, maka nanti bisa kemudian menjadi bagian dari terapi, Covid di Indonesia, yang kemudian nanti akan dievaluasi. Jika di dalam perjalanannya nanti ternyata memang bermanfaat, tentu akan diteruskan pemakaiannya. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak, eee, memberikan manfaat yang signifikan, atau bahkan bisa merugikan, maka tentu akan dipertimbangkan dan bisa saja dicabut, emergency use authorization-nya. Seperti halnya beberapa obat sebelumnya itu tadi ya, kayak hidroksikloroquine, lopinavir, ritonavir juga sudah tidak menjadi panduan terapi lagi, gitu ya. Tapi sekali lagi, untuk itulah dibutuhkan uji klinik ya, atau uji pada manusia untuk memastikan bahwa efeknya benar-benar baik ya, bisa bermanfaat untuk mengurangi, kematian misalnya atau mempercepat penyembuhan dan sebagainya. Ya, untuk saat ini, eee, yang dipakai di Indonesia adalah oseltamivir, favipiravir, remdesivir ya. Sedangkan yang merah ini, nggak dipakai di Indonesia dan yang molnupiravir ini juga sempat pernah ada berita-berita, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan update lagi. Nah, keuntungan dari penggunaan drug repurposing itu adalah bisa mempercepat penemuan obat karena tidak perlu lagi memulai dari uji klinik fase 1 gitu. Dan aspek keamanannya sudah dievaluasi pada saat pertama kali obat ini rilis atau diluncurkan. Sehingga secara keamanan relatif sebetulnya aman, hanya saja keamanan bisa menjadi concern ketika cara penggunaannya itu berbeda. Jadi walaupun itu mungkin ketika menjadi obat cacing adalah aman dengan pemakaian katakanlah tadi ya sekali setahun, tapi ketika menjadi obat Covid yang mungkin pemakaiannya berbeda, mungkin aspek keamanannya jadi berubah. Nah, itulah yang kemudian menuntut perlunya ada uji klinik ya, baik efikasi maupun keamanan dari obat ini, begitu. Nah, oh, kok bisa obat antiparasit yang seperti itu tadi kok sekarang diarahkan jadi Covid? Nah, sebetulnya, informasi awal mengenai, Ivermectin ini untuk Covid datangnya dari, laporan dari grup peneliti dari Australia yang mempublikasikan pada bulan Juni 2020 yaitu dengan judul The FDA Approved Drug Ivermectin Inhibit the Replication SARS-CoV-2 in Vitro. Nah, judulnya ini terus terang kalau menurut saya agak nggak salah judulnya ya, tapi kalau bacanya cepet gitu, itu kadang-kadang suka, nangkepnya salah. Karena awal-awal tuh kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa
oh ini sudah di-approve FDA, obat ini sudah di-approve oleh FDA yang bisa menghambat replikasi SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, padahal maksudnya adalah ivermectin adalah obat yang di-approve FDA, jadi obat yang pernah di-approve oleh FDA walaupun itu bukan untuk COVID, ternyata bisa menghambat replikasi dari SARS-CoV-2 secara in vitro. In vitro sendiri adalah berarti masih di luar tubuh manusia ya, jadi, biasanya menggunakan, plate sumuran gitu yang nanti virusnya dimasukkan, kemudian nanti obatnya dimasukkan, kemudian dilihat, misalnya adalah, oh ternyata bisa membunuh begitu ya, tentu dengan desain tertentu. Nah, namun demikian, publikasi ini sudah sangat memicu atau memantik ya, jadi kemudian banyak, eee, wacana untuk menggunakan obat ini menjadi obat, COVID. Di beberapa negara sudah mulai, dicobakan juga, beberapa uji klinik sudah dilakukan di beberapa negara untuk menggunakan obat ini. Nggak cuma uji klinik, kadang-kadang mungkin ada yang mencoba berani gitu ya, untuk menggunakan langsung dalam, terapi COVID begitu. Termasuk mungkin beberapa waktu yang lalu, barangkali teman-teman membaca begitu katanya di India memakai ya, di mana lagi memakai begitu untuk ivermectin ini. Nah, ini adalah beberapa, control trials atau uji klinik untuk ivermectin yang dilakukan di beberapa negara yang kita lihat ya, ada yang di Mesir, di Bangladesh, ada yang di Iran, ada yang di Argentina, Spanyol, Bangladesh cukup banyak ini ya. Cuma yang menarik dari sini adalah, eee, dosis yang digunakan bervariasi banget ya. Jadi dari sekian trials, itu ada yang menggunakan misalnya 4 miligram per kilogram selama 5 hari. 0,2 miligram 1 hari doang. Ada yang 0,2 sampai 0,4, 1 sampai 3 hari ya. Kemudian ya ada yang 0,6, 5 hari ya. Jadi sangat bervariasi dengan jumlah subjek pun yang bervariasi begitu. Dan juga, kondisi keparahan penyakitnya juga bervariasi. Ada yang mild to severe, ada yang, simptomatik atau jadi berbeda-beda. Nah, ini yang membuat kadang-kadang hasilnya juga bervariasi begitu, walaupun kelihatannya sudah cukup banyak yang menguji ya, tapi hasilnya bisa bermacam-macam. Ini saya ambilkan, beberapa saja sebagai contoh, dari penelitian yang di Mesir, itu pada pasien moderate dan juga ini pada pasien severe, terkait dengan viral clearance atau pembersihan dari virus. Katanya sih memang untuk ivermectin yang merah ini lebih cepat begitu. Ini waktu ya, time for, to viral clearance dibandingkan dengan placebo atau kontrolnya ya, dibandingkan dengan terapi standar begitu. Tapi di Bangladesh hasilnya nggak sebagus yang ada di Egypt ya, jadi agak sedikit beda gitu ya. Kemudian terkait dengan kecepatan atau waktu untuk mempercepat, perawatan di rumah sakit ya, sehingga cepat pulang gitu, hasilnya juga masih bervariasi ya. Di Mesir ada, cukup kelihatan signifikan, tapi di Bangladesh, enggak, kelihatannya sama aja. Kemudian di Iran seperti ini ya. Nah, jadi artinya apa, data-datanya dan juga termasuk, jumlah-jumlahnya tadi juga, masih bervariasi. Ini adalah meta analisis dari beberapa, clinical trial, yang ini memang menunjukkan bahwa masih menggunakan yang di Bangladesh dan juga di Mesir ya tadi, kan ini mungkin adalah, mmm, review agak lama ya, belum banyak yang melakukan. Ya, ini sebetulnya cukup favorable ya, artinya bisa meningkatkan, clinical recovery-nya itu lebih tinggi 43% menurut, meta analisis ini. Juga reduction in death ya, juga katanya bisa mengurangi sampai 83% pada beberapa, eee, penelitian atau beberapa uji klinik. Sekali lagi, data-data ini bervariasi, untuk diambil kesimpulan mungkin masih sulit dan ini saya dapat satu lagi, satu jurnal juga ini yang ada di, Kolombia, di sana disebutkannya the finding
do not support the use of ivermectin untuk treatment mild COVID-19. Meskipun larger trial mungkin akan diperlukan untuk memastikan efek dari ivermectin ini. Jadi di sini dibandingkan dengan placebo tidak ada significantly improve the time to resolution of symptom ya. Jadi memang bervariasi banget ya. Di sini masih menggunakan 400 patient ya dalam satu randomized control trial. Jadi keterbatasan dari data-data tentang ivermectin adalah ya tadi kadang-kadang bentuknya bukan randomized control trial, tetapi mungkin sifatnya adalah terbuka atau open label sehingga ada bias, ya. Kemudian juga dosis and duration-nya juga berbeda-beda, bervariasi, juga endpoint-nya juga different between trials, sehingga memang saat ini badan-badan otoritas seperti FDA ataupun EMA ya dan juga Badan POM dan juga dalam hal ini sebagai Organisasi Kesehatan Dunia juga WHO belum bisa menyarankan penggunaan ini, tetapi memungkinkan penggunaan ini adalah di dalam koridor clinical trial. Jadi WHO advised that ivermectin only be used to treat COVID-19 within clinical trials. Kenapa harus dalam clinical trials? Ya tadi karena kita belum tahu sebetulnya seperti apa gitu ya, sehingga kalau dalam clinical trial semuanya terdokumentasi dengan baik. Bayangkan kalau orang menggunakan secara sembarangan dan kemudian mungkin ada testimoni gitu ya. Wah, saya lebih cepat sembuh nih setelah saya menggunakan lebih cepat sembuh gitu ya. Apakah itu karena ivermectin? Belum tentu juga. Jangan-jangan itu karena kebetulan. Karena harus ada pembandingnya. Jangan-jangan yang tidak menggunakan juga sama cepatnya sembuhnya. Artinya kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa kesembuhannya adalah memang karena ivermectin. Itulah makanya diperlukan adanya satu clinical trial yang dengan desain yang valid atau yang sahih ya, supaya kita bisa convince, bisa memastikan bahwa percepatan kesembuhan atau pengurangan kematian dan sebagainya itu adalah memang karena ivermectin, sehingga itu akan meyakinkan pada pengambil kebijakan untuk memberikan persetujuan terhadap penggunaan ivermectin. Ini yang masih harus didukung dan juga tadi ya karena cara untuk mengevaluasi dari berbagai clinical trial itu masih belum konsisten ya. Ada satu paper yang menuliskan bahwa masih ada misleading dalam mencari clinical evidence dan juga melakukan systematic review terhadap ivermectin pada COVID-19. Sehingga dia mengkonklusikan bahwa riset yang berhubungan dengan ivermectin pada COVID-19 memiliki keterbatasan yang serius dalam bidang metodologi. Yang ini menghasilkan kepastian yang sangat rendah, very low certainty of the evidence, dan ini akan terus berkembang seperti ini. Dan penggunaan ivermectin di antara berbagai obat yang dilakukan repurposing itu harus dilakukan berdasarkan evidence yang bisa dipercaya ya, tanpa ada conflict of interest dengan safety dan efficacy yang terbukti pada pasien yang sudah di-consent ya dan secara etik juga disetujui ya dan dilakukan dengan cara randomisasi. Yang ini akan mengurangi bias dari hasil penelitian. Ya, ini adalah gambaran status tentang ivermectin sampai saat ini, bukan berarti nggak mungkin ya. Selama nanti ada data-data yang lebih valid dan lebih trusted ya, maka itu sangat mungkin masih berpeluang untuk mendapatkan approval. Nah, bagaimana status ivermectin di Indonesia? Jadi di Indonesia ivermectin itu sudah terdaftar untuk indikasi infeksi kecacingan ya, di mana dosisnya adalah 1 tahun sekali dengan dosis tunggal 150 sampai 200 mikrogram per kilogram berat badan. Nah, teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi di Indonesia, terus terang saya pribadi sebelum
rame-ramenya ivermectin, sebelumnya bahkan nggak pernah dengar tentang obat ini gitu ya, karena memang ini termasuk yang jarang dipakai begitu. Dan sekali lagi mungkin kalau di kalangan veteriner, kalangan dokter hewan mungkin udah familiar ya, udah cukup banyak. Cuma di kalangan manusia kita jarang sekali menggunakan. Di samping tadi yang saya bilang bahwa kasus-kasusnya udah sangat, berkurang ya, sangat sedikit. Sehingga sebetulnya ketersediaan ivermectin untuk manusia di Indonesia ini nggak terlalu banyak ya. Nah, kebanyakan adalah pada hewan ya. Nah, tetapi dengan adanya berita tentang ivermectin mungkin kemudian banyak yang, beberapa ya penyedia obat online begitu ya, mungkin mengimpor atau bagaimana sehingga kayaknya sekarang orang bisa membeli secara online begitu. Tapi tolong harus diperhatikan ya, harus hati-hati karena tadi sekali lagi, sebetulnya cara penggunaannya pun yang benar-benar, bisa memberikan efikasi yang baik, itu juga masih belum pasti sebetulnya. Di samping secara keamanan, karena ini aman ketika dipakai sesuai dengan aturan, yaitu adalah untuk parasit yang 1 tahun sekali makainya. Tapi ketika kemudian dipakai dengan tadi frekuensinya udah beda, durasinya beda, itu, keamanannya harus diuji lagi begitu ya. Makanya harus mencari bukti-bukti terbaik sebelum menentukan akan menggunakan obat ini. Nah, di Indonesia, karena tidak tersedia untuk human maka, kayaknya ada satu industri yang, tertarik untuk mengembangkan atau memproduksi dalam negeri ya. Jadi sebetulnya nggak sulit juga untuk memproduksi ini karena bentuknya kan juga tablet ya. Jadi asal bahan bakunya bisa diadakan, bisa diimpor, dibeli ya sebetulnya gampang aja membuat tabletnya. Hanya saja tentu harus mendapatkan izin ya Badan POM ya. Jadi obat ini pertama kali, di Indonesia ini yang sempat ramai atau sempat beredar di media adalah ketika PT Harsen ini mendapatkan approval atau mendapatkan izin edar ya. Waktu itu sebetulnya beritanya sudah agak misleading ya, agak kacau gitu. Oh sudah dapat izin edar untuk Covid, kesannya seperti itu ya. Padahal waktu itu sebetulnya izin edarnya masih adalah sebagai antiparasit. Yang kemudian, waktu itu kita mendengar ya di Kudus lagi ada, kenaikan jumlah Covid yang signifikan sampai zona merah gitu, maka kemudian didonasikan ya, waktu itu kita mendengar ada staf kepresidenan Pak Muldoko, beliau juga menggunakan dan mendonasikan, sebagian dari ivermectin dari PT Harsen itu, seperti yang tertera di dalam slide ini ya, itu ke Kudus waktu itu ya. Saya kira kita harus appreciate ya, bahwa niatnya tadi untuk menolong ya. Cuma mungkin yang, menjadi sedikit problem adalah karena status dari ivermectin sendiri sebetulnya belum approve sebagai obat Covid ya atau untuk terapi Covid sehingga posisinya adalah, off label atau digunakan di luar indikasi resmi. Nah, ini hal yang bisa saja sebetulnya ya, tetapi memerlukan tadi, tentu saja harus memerlukan tanggung jawab dokter. Jadi karena dipakai di luar indikasi resmi, maka jika dokter akan meresepkan tentu adalah tanggung jawab, dokter ya, untuk mengawasi dari penggunaannya tersebut, begitu. Dan, kita tidak menyarankan untuk digunakan secara bebas ya. Jadi tolong teman-teman atau masyarakat yang mungkin melihat, channel saya ini, bisa dilihat ya bahwa ivermectin memiliki lingkaran merah yang itu artinya obat keras. Nah itu berarti harus digunakan dengan, diperoleh dengan resep dokter dan dengan pengawasan dokter. Dan, ini saya ambilkan dari lamannya Badan POM terkait dengan ivermectin bahwa data klinik yang tersedia saat itu, saat, Badan POM mengevaluasi, ini belum cukup ya. Jadi data klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat ivermectin dalam mencegah dan mengobati Covid saat itu belum tersedia. Dengan demikian ivermectin belum dapat disetujui untuk indikasi tersebut. Jadi selain, PT Harsen, ada sebetulnya PT Indofarma ya sebagai BUMN yang belakangan juga sempat, ramai juga karena diberi pemberitaan ya sangat
luas. Jadi beberapa waktu yang lalu, Menteri BUMN Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa Indofarma sudah bisa atau mendapatkan izin memproduksi, ivermectin, untuk digunakan di Indonesia. Hanya saja mungkin kemarin sempat agak miss, entah di mana miss-nya, karena kemudian pemberitaan yang beredar adalah memberikan kesan bahwa sudah mendapatkan izin untuk sebagai terapi COVID ya, tetapi kan kebetulan kemudian diluruskan bahwa obat tersebut atau ivermectin mendapatkan izin sebagai antiparasit untuk peredarannya ya. Namun demikian memang ada peluang sih sebetulnya untuk bisa diregistrasikan sebagai obat COVID. Dan, kalau saya lihat sendiri dari, informasi dari Indofarma yang saya peroleh, memang sebetulnya pada saat registrasi itu sudah diajukan untuk, mmm, sebagai obat untuk terapi COVID ya. Tetapi karena tadi sekali lagi data yang waktu itu di-submit mungkin belum cukup adekuat sehingga Badan POM belum bisa untuk memberikan persetujuan itu. Tetapi saya kira masih sangat mungkin untuk menambahkan. Jadi karena Badan POM juga meminta tambahan data kepada industri untuk melengkapi ya semua yang dianggap kurang itu. Sehingga saya kira bisa dalam waktu cepat ya jika, sudah ada data-data klinisnya walaupun tidak harus dari, uji klinik yang dilakukan sendiri di Indonesia ya, bisa mengambil data dari luar negeri, itu asal sudah adekuat dan valid, maka saya kira, Badan POM juga segera akan bisa mengevaluasi dan mudah-mudahan bisa segera memberikan, approval yang mendapatkan EUA ya, tergantung dari hasil evaluasinya ya. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa memang bisa ya diberikan, EUA, sehingga kemudian kalau bisa seperti itu, maka everybody is happy. Kenapa? Karena jika sudah mendapatkan EUA tentu akan mudah bagi dokter untuk kemudian memberikan dalam terapi COVID ya, karena jika sudah mendapatkan EUA maka mungkin, asosiasi dokter juga bisa merevisi dari panduan terapinya untuk memasukkan, ivermectin ini sebagai salah satu alternatif ya. Jika memang itu memang bermanfaat, maka tentu akan sangat membantu untuk pengatasan COVID di Indonesia. Ya, hanya sayangnya memang sampai saat ini data tersebut masih belum cukup begitu ya, sehingga kita berharap masing-masing ini nanti akan bisa sama-sama segera. Jadi industri, pengusung, segera bisa melengkapi data, karena kalau, Badan POM tidak ada data yang dievaluasi, maka juga tetap tidak bisa untuk memberikan approval karena pasti adalah based on dokumen yang ada begitu ya. Dan sekali lagi ivermectin merupakan obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter dan digunakan dengan pengawasan dokter. Dan untuk tindak lanjut dan untuk memastikan khasiat dan keamanan, ivermectin di Indonesia akan diuji klinik yang akan koordinasikan oleh Balitbank ya, Balitbangkes ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi harapan kita dalam waktu cepat kita sudah bisa akan mendapatkan, data yang lebih sesuai dan juga valid, untuk di Indonesia ya, sehingga bisa mendukung jika nanti akan mendapatkan approval. Namun demikian misalnya pun data itu belum, tapi bisa juga dengan menggunakan data-data dari negara lain selama itu sesuai ya, baik dari segi dosis, durasi, jumlah subjeknya, parameter yang dilihat dan sebagainya. Dan ivermectin jika dipakai tanpa indikasi medis dan juga tanpa resep dokter dan sehingga kemudian pemakaiannya mungkin menjadi berlebihan begitu, maka bisa menyebabkan efek samping yang memang sifatnya individual tapi bisa terjadi. Seperti mungkin ada nyeri otot, ruam kulit, ya demam, pusing, sembelit. Yang agak berbahaya adalah kalau terjadi sindrom, Stevens-Johnson begitu. Yaitu semacam alergi yang cukup berat ya, yang bahkan bisa fatal. Ada satu case report tentang, Stevens-Johnson syndrome terkait dengan pemberian ivermectin ya. Jadi memang perlu ada kehati-hatian kalau, bisa terjadi seperti ini dan juga ada,
drug reaction terkait dengan sindrom eosinofili ya, jadi semacam juga reaksi alergi. Memang kejadiannya jarang, tetapi tidak mustahil untuk terjadi, begitu. Baik, jadi saya teruskan bahwa Badan POM terus memantau dan pelaksanaan dan menindaklanjuti dari hasil penelitian, serta melakukan update informasi terkait penggunaan ivermectin ya, dengan berkomunikasi dengan WHO dan badan otoritas obat dari negara lain. Sekali lagi untuk kehati-hatian, memang saya pribadi pun tidak menyarankan para masyarakat ini untuk membeli secara bebas tanpa resep dokter, termasuk juga membeli secara online. Saya kira kita perlu sabar saja menunggu. Jika memang nanti data-datanya cukup kuat, kita pun akan senang begitu ya. Saya kira kita semuanya akan senang dan lega jika ada tambahan alternatif obat COVID yang memang sampai saat ini sangat terbatas begitu. Ya, dalam laman Badan POM disebutkan bahwa untuk penjualan obat ivermectin melalui online tanpa ada resep dokter dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi sudah diingatkan bahayanya kalau digunakan secara sembarangan tanpa pengawasan dan juga produsen sudah siap untuk melakukan uji klinik ya, baik nanti mungkin dari PT Harsen maupun juga dari PT Indofarma. Nah, oke. Jadi ini adalah cerita saya tentang ivermectin hari ini, di mana sampai saat ini kita sangat prihatin tentang COVID-19 pandemik yang masih belum ada tanda-tanda akan berakhir, dan bahkan dengan adanya varian baru makin lebih infeksius ya, maka harus lebih hati-hati. Untuk itu pengembangan obat dan vaksin masih terus dikembangkan. Masyarakat perlu berhati-hati dalam menyerap informasi terkait obat-obat baru untuk COVID-19 yang kadang mungkin tidak sesuai dengan fakta. Jadi tolong nanti kalau mendengarkan informasi tentang obat A, obat B yang katanya sangat manjur untuk COVID dan sebagainya, ya, tanyakan pada yang lebih paham ya. Jadi percayakan pada informasi resmi dari lembaga resmi yang berwenang, misalnya dari Badan POM, dari KPCPEN atau Kementerian Kesehatan, atau mungkin dari para pakar yang cukup kredibel ya, dan bebas konflik of interest ya. Jadi bisa menjelaskan secara objektif, sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid dan objektif. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa semua obat untuk COVID tentunya harus melalui uji klinik pada manusia untuk aspek keamanan maupun juga kemanjurannya, sebelum nantinya didaftarkan kepada badan otoritas obat, sehingga kemudian bisa digunakan dalam terapi. Jadi demikian tadi teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan hasil yang memang benar-benar seperti yang kita harapkan. Tentu kita berharap bahwa akan ada banyak alternatif obat untuk COVID lainnya, mengingat bahwa memang kasus dari COVID-19 ini semakin banyak dan bahkan seolah-olah seperti tinggal tunggu giliran saja begitu, ya. Maka persiapkan juga sistem imun, saya kira itu penting, supaya nanti tidak terlalu berat gejalanya, dan juga jangan lupa vaksinasi. Jika ada kesempatan untuk vaksinasi, gunakan vaksinasi ya kesempatannya, sehingga insya Allah jika masih terpapar seperti saya, maka gejalanya akan lebih ringan begitu. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.